Setia memproklamasikan pertobatan. Terambil dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Croix de Guerre adalah medali yang dianugerahkan pemerintah Prancis kepada prajurit yang melakukan tindakan kepahlawanan di pertempuran pada masa Perang Dunia Pertama, Kedua, dan dalam konflik lainnya. Tetapi pemerintah Prancis juga pernah menganugerahkan Croix de Guerre kepada seekor burung merpati yang berjasa pada masa Perang Dunia Pertama. Burung merpati yang bernama Cher Ami mendapatkan penghargaan itu karena tindakan kepahlawanannya menyelamatkan banyak tentara Prancis. Di mana ketika Cher Ami sedang terbang untuk menyampaikan pesan, dadanya tertembak dan kakinya nyaris putus. Tetapi Cher Ami tetap terbang melintasi desingan peluru dan tiba di markas tentara Prancis dengan kondisi tubuh penuh dengan darah, hanya untuk menyelesaikan tugasnya menyampaikan pesan. 4 Injil dalam Alkitab menyaksikan tentang kesetiaan Yohanes Pembaptis dalam memproklamasikan berita pertobatan kepada orang-orang Israel. Lukas menyebutkan pelayanan keliling Yohanes di wilayah di sekitar Sungai Yordan, sedangkan Matius menyebutkan di padang belantara Yudea, Matius pasal 3 ayat yang pertama. Hal yang menjadi ciri pelayanan Yohanes Pembaptis dalam benak orang sejamannya adalah baptisan. Dan yang menandai pembaptisan secara khusus adalah pertobatan yang menghasilkan pengampunan dosa. Ketika orang-orang Israel datang kepada Yohanes untuk dibaptis, mereka mengatakan bahwa mereka telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Injil Lukas tidak banyak berbicara tentang pembaptisan Yohanes, tetapi justru yang ditekankan adalah bagaimana kesetiaan Yohanes dalam berkhotbah tentang pertobatan. Tugas memproklamasikan pertobatan untuk pembebasan dosa, Lukas 3 ayat yang ketiga, tetap penting di sepanjang Injil Lukas sampai Kisah Para Rasul, bahkan pada masa gereja sekarang ini. Dalam tugas pemberitaan Injil bukan masalah keahlian atau kehebatan pemberitaan kita yang diutamakan, tetapi kesetiaan. Bukan hasil yang kita kejar sebagai sebuah prestasi, tetapi kesetiaan kita sebagai hamba Tuhan dalam memproklamasikan berita pertobatan. Dan biarlah melalui kesetiaan kita dalam memproklamasikan Injil, semakin banyak orang yang mendengar dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia.
Kita diselamatkan bukan hanya untuk menikmatinya, tetapi untuk membagikannya kepada manusia yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati.